wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Shalawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabiina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Keramat Watu 1 Ibu Yeni Nuraini MPD, yang kami hormati Dewan Guru SDN Keramat Watu 1, dan yang kami hormati pula Guru Penggerak Angkatan 7 Miss Ferawati SPD. Baiklah, pertama mari saya akan membuka acara dengan pembukaan, acara yang kedua sambutan sambutan, dan acara yang ketiga presentasi yang akan disampaikan oleh Miss Vera, dan acara yang keempat tanya jawab, acara terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan sekaligus dibuka oleh kepala sekolah kita, yakni oleh Ibu Yeni Nuraini MPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Adri yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Terima kasih buat Bu Ferawati yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sambutan dan sekaligus pembukaan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk menyaksikan presentasi aksi nyata budaya positif dari Ibu Ferawati selaku CGP angkatan ke-7 yang dari SDN Keramat Watu 1. Kita bangga dengan prestasi yang Ferawati, dan mari kita sama-sama dukung kegiatan ini, kita sama menyaksikan dan kita sama-sama ikuti presentasi yang akan disampaikan Ibu Vera, dan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Mudah-mudahan nanti ada Bu Vera selanjutnya yang akan meneruskan dan menambah banyak jumlah CGP di SDN Keramat Watu 1. Dari saya mungkin tidak banyak, hanya saya berikan semangat terus Bu Vera. Ikuti teman-teman, tambah lagi Bu Vera sebelumnya. Mungkin nanti teman-teman semua guru-guru di sini bisa mengikuti atau segera mendaftar menjadi CGP di angkatan berikutnya, sehingga SD Negeri Keramat Watu 1 bisa menjadi sekolah yang berkualitas dengan banyaknya jumlah CGP. Nanti kita berniat semuanya jadi CGP kalau bisa ya. Lain saja dari saya. Selamat berpresentasi buat Bu Vera, selamat mengikuti buat teman-teman. Kita sama-sama motivasi Bu Vera, karena hanya itu yang bisa kami lakukan. Kita sama-sama doakan semoga Bu Vera selama mengikuti dan melaksanakan untuk proses ke menjadi GP itu bisa dilancarkan. Demikian dari saya selaku kepala sekolah, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kegiatan presentasi aksi nyata budaya positif dari Bu Ferawati CGP angkatan ke-7. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP. Salam. Teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kehadirannya telah bersedia hadir dalam presentasi saya tentang budaya positif. Gimana siap? Terus kita saya bilang Potring ya? ya SD 1 tembung SD 1. Kami guru SD 1. Kami guru bersemangat, perintah Allah ditaati, pada murid disayangi, semua teman dihargai. SD 1 beres, bersih, respect, disiplin.
Oke, kira-kira bisa nggak? Insya Sekali lagi, oke, sip. Maunya gini-gini atau yang begini enaknya? Gini. Oh, yang begitu. Ini kepalanya nih. Oh, yang mana? Kepala yang mana? Oke, siap. Saya semuanya dipegang ya. Oke. Kita mulai. Guru SD 1 hot yang selalu bahagia, yang selalu ceria, Oke, SD 1 bersih, respect, disiplin. Oke, tepung SD 1. Kami guru SD 1. Kami guru bersemangat. Pada hati pada murid disayangi, semua teman disayangi. SD 1 bersih, respect, disiplin. Oke. Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu ada 3. Yang satu, menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, membuat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, menghapuskan status sosial. Ya. Nah, dari sana muncullah latar belakang saya tentang budaya positif. Nah, latar belakang saya membuat budaya positif, di mana budaya positif adalah pembiasaan yang dilakukan untuk membentuk pribadi yang berkarakter sesuai dengan budaya dan nilai-nilai kebajikan di daerah tersebut. Karena sekolah merupakan institusi moral, di mana sekolah itu merupakan miniatur budaya pembentukan karakter murid-murid atau peserta didik kita. Di sekolah lah kita membentuk karakter mereka. Manfaat budaya positif itu sendiri, 1. Membangun kerjasama antara guru dan murid serta orang tua. 2. Disiplin dan tanggung jawab. 3. Mengembangkan motivasi intrinsik pada anak. Next slide. Oke, eliminasi tindakan yang dilakukan, memberikan masukan berupa obrolan ringan kepada sekolah tentang sejawat pentingnya budaya positif, membuat keyakinan kelas dengan siswa secara bersama-sama, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Tolak ukur, siswa membuat keyakinan kelas bersama-sama dan menerapkannya sebagai motivasi internal. Next, ini. Oke, dukungan yang dibutuhkan dalam sebuah budaya yang baik di sekolah, kita tentu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan seluruh elemen sekolah agar budaya positif dapat diterapkan. Tentu tak lupa sarana dan prasarana. Nah, 6 konsep budaya positif. Pertama, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri nanti memuat tentang profil pelajar Pancasila di dalamnya. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keempat, 5 posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas dan disiplin positif serta segitiga restitusi. Disiplin positif itu memiliki tujuan menggali potensi diri untuk mencapai tujuan. Terus manfaatnya dan juga sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif juga memberikan cara menguasai diri, mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, nilai-nilai kebajikan universal mengandung beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai yang ada di sini, unsur-unsur yang ada di nilai kebajikan universal itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu sudah memuat 6 unsur di atas. Kemudian kita juga selama di CGT, teman-teman semua, kami belajar 5 kebutuhan dasar manusia, di mana setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika anak murid melakukan kesalahan, itu ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka, sehingga mereka penuhilah di lingkungan di mana dia ada saat itu.
5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. 2. Cinta dan kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Kekuasaan. Untuk kebutuhan bertahan hidup, contohnya sandang, pangan, dan papan. Cinta dan kasih sayang, rasa dihargai, rasa diakui, diterima dalam sebuah kelompok. Kebebasan, bebas berekspresi, bebas bermain. Kesenangan juga hampir sama dengan kebebasan. Dan kekuasaan, power. Kekuasaan ini adalah tingkat tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Tingkat bisa kita dapatkan dengan kompeten, mengasah kemampuan kita. Setelah itu, setelah kompetensi, dihargai, nah itulah muncullah kekuasaan tadi ya, maksudnya power kita itu terlihat. Oke, lanjut Kak Egi. Nah, pada 5 posisi kontrol guru, ya di sini juga kami belajar, teman-teman semua di LMS itu belajar tentang 5 posisi kontrol guru, di mana kita sebagai guru bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Posisi penghukum, sikap guru biasanya cenderung langsung menghukum tanpa mau tahu alasannya, kita langsung menjudge. Kemudian posisi guru pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru itu cenderung lemah lembut tutur katanya, namun menyindir dan menyudutkan, tidak berpihak kepada anak ya Bapak Ibu. Kemudian teman. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka terbangun hubungan kedekatan antara murid dan kita sebagai guru, di mana murid akrab, dekat, mau berdiskusi, menceritakan apapun keluhannya, permasalahan dan kesenangannya. Ketika kita berada dalam posisi teman. Pemantau, kita sebagai guru juga berposisi sebagai pemantau di kelas, di sekolah, memantau semua kegiatan anak. Apa yang terlihat, yang tidak cocok, ya kita pantau. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer pada tingkat ini, kalau kepala sekolah, yaitu mengawasi berlangsungnya KPM mulai dari awal sampai akhir, juga tentang semua prosedur di sekolah. Namun pada posisi manajer kita sebagai guru, kita ini mengingatkan, mengarahkan dengan tutur kata yang lembut. Oke, lanjut. Baik, pada posisi kontrol, sebaiknya kita guru idealnya kita menempatkan diri kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kenapa? Karena siswa, dengan demikian siswa dapat menyuarakan hak dan keinginannya. Oke, lanjut. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, kesepakatan bersama yang kita buat bersama murid, di mana murid membuatnya sendiri berdasarkan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Manfaatnya, nilai-nilai yang telah disepakati bersama, kemudian guru memantau terlaksananya keyakinan kelas. Jadi kita hanya memantau saja setelah keyakinan kelas kita buat, kita hanya memantaunya saja sebagai guru. Oke, langkah-langkah segitiga restitusi. Dalam restitusi sendiri, Bapak Ibu, adalah proses kolaborasi untuk menyelesaikan masalah, di mana motivasi penyelesaian masalah itu ada pada anak itu sendiri. Jadi kita tidak ini ya Bapak Ibu ya, tidak membantu, kita hanya mengawasi dan mereka memberikan solusi untuk permasalahan mereka sendiri. Langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini, anak-anak ketika berbuat kesalahan, emosi mereka itu tidak terkontrol. Nah, pada saat itulah kita menstabilkan identitas dengan memposisikan diri kita berada di pihak anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak ada bermasalah, jangan langsung dijudge ya Bapak Ibu ya, tapi kita cobalah selami diri kita menjadi mereka. Pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Nah, setelah langkah menstabilkan identitas ini selesai kita lakukan, maka kita akan beranjak ke validasi tindakan yang salah. Di mana pada validasi tindakan yang salah ini kita mulai menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, pada saat itu kita memposisikan diri kita mulai menanyakan alasan, di mana anak tersebut nanti akan menjelaskan alasannya kenapa. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kita juga langsung menanyakan keyakinan. Setelah itu langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada posisi ini kita sebagai guru mulai meluruskan apa yang kurang dari anak tersebut, kekeliruan yang anak-anak tersebut lakukan. Contoh kalimatnya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik ya Bapak Ibu. Nah, ketiga langkah ini sebaiknya kita lakukan ketika kita mendapatkan anak-anak dalam keadaan bermasalah. Jadi biasanya kita Bapak Ibu gimana nih? Langkahnya yang sudah menemui murid bermasalah? Udah tiga-tiganya kah yang kita lakukan? Belum. Masih ngejudge. Masih menjudge. Oke. Kalau menstabilkan identitas? Tidak sih, tidak menjudge, sudah. Udah ya. Biasanya kita untuk anak kelas bawah biasanya kita sampai di menstabilkan identitas ya. Selesailah masalah. Oke. Lanjut Pak Edi. Nah, ini kemarin Bapak Ibu saya sempat membuat sebuah video tentang putri yang tidur di kelas. Terus anaknya datang terlambat. Namun saya karena durasi HP kurang cukup, jadi videonya tidak begitu lengkap. Ya, lanjut. Nah, di sini saya juga membuat keyakinan kelas, yaitu sikap hormat, tampak seperti datang tepat waktu, salam senyum sapa, berbaris rapi sebelum masuk, berdoa sebelum memulai aktivitas. Tidak tampak seperti sering datang terlambat, acuh kepada teman, dan susah diatur. Dalam hal bekerja, anak-anak di sekolah kita amati, tampak seperti anak-anak mendengarkan dan paham pelajaran yang diberikan. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, bekerja sama, membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampak seperti tidak menyimak dan acuh, tidak mengerjakan tugas, tidak membuang sampah pada tempatnya. Rasa diterima dan dimiliki ketika berada di lingkungan sekolah, tampak seperti aktif di kelas. Jadi ketika anak-anak itu aktif, berarti dia merasa diri dia diterima di sekolah. Itu dia bersama teman-teman. Aktif di kelas menunjukkan kamu mampu mengerti pelajaran itu, bisa diajak bekerja sama, tidak mengganggu teman, mengembalikan barang pada tempatnya. Tidak tampak pasif di kelas, suka mengganggu teman, tidak mengembalikan barang pada tempatnya, serta berkata tidak sopan. Oke, lanjut. Terdengar, semua anak terdengar terlibat dalam kegiatan yang kita lakukan. Melihat, mengembalikan benda ke tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, bekerja sama, disiplin dan menyimak. Berperilaku, saling sapa pada guru dan teman, meminjamkan benda bila teman membutuhkan, tidak berkata kasar dan saling menghargai. Ini tadi ya Bapak Ibu dari hasil dari pengamatan kita setelah keyakinan kelas tadi dibuat. Nah, ya, pada intinya budaya positif sangat penting ditanamkan sejak dini, di mana sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter setiap warganya. Dampak yang ditimbulkan dalam budaya positif diantaranya terciptanya kehangatan, kedisiplinan, kerjasama, keharmonisan antar warga sekolah, sehingga terciptalah kolaborasi yang baik demi meningkatkan kualitas dan mutu sekolah kita. Oke, baiklah, demikianlah presentasi saya teman-teman semua. Dari apa yang sudah saya paparkan, adakah pertanyaan? Oh iya. Oh itu dulu. Itu dulu. Oke, baiklah kalau begitu cukup salam guru penggerak. Salam. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu guru yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edis Naini, saya mengajar di kelas 5C. Yang ingin saya tanyakan ya mengenai tadi materi yang sudah dibahas. Mengapa ya penghargaan bisa menjadi hukuman? Tolong jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebanggaan bisa menjadi hukuman, sesuatu yang baru. Dan ketika saya belajar ini juga saya baru tahu ya Bapak Ibu, biasanya kita sebagai guru, terutama di sekolah-sekolah hebat, kita selalu memberikan reward untuk anak-anak yang aktif, yang mampu menjawab. Nah, ketika reward itu kita berikan terus, anak-anak itu mengejar reward ini. Ya, ketika dia tidak mendapatkan itu, timbul kekecewaan di hatinya, down, sehingga motivasinya hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika karena dia udah terbiasa mengejar reward, ketika dia melakukan, dia sudah tahu sesuatu itu baik, tapi kalau tidak ada rewardnya, dia nggak mau melakukannya. Nah, sehingga akhirnya memberikan dampak negatif. Reward itu sendiri memberikan dampak negatif. Boleh kita berikan, namun tidak boleh sering, tidak kontinu, ada saatnya. Tidak setiap saat lah intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari kelas 3B. Saya ingin bertanya sedikit dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan tadi. Ada beberapa yang mungkin belum saya pahami ya mungkin ya. Jadi saya ingin bertanya di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Posisi manakah yang memiliki tingkatan paling tinggi yang sangat berpengaruh pada diri sendiri? Oke, terima kasih. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih Bu Hera. Bu Sofi, pertanyaannya hebat sekali ya. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia tingkatan yang tertinggi ya. Menurut teori Maslow bahwa tingkatan tertinggi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kekuasaan atau power. Dimana untuk mendapatkan kekuasaan atau power ini kita perlu menggali kompetensi diri kita agar kita dihargai dan diterima di lingkungan itu dengan kompetensi kita yang ada. Ya, tingkatan ini menurut teori Maslow disebut dengan aktualisasi diri. Oke, gimana Bu Sofi? Puas Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Ya. Ya, terima kasih buat Bapak dan Ibu guru yang sudah bertanya. Nah, perlu disampaikan bahwasanya tujuan aksinya Nyata Budaya Positif itu untuk menciptakan murid yang merdeka melalui nilai-nilai kebajikan universal dalam budaya positif, dan juga sangat penting buat kita sebagai calon guru penggerak. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.